Salam sejahtera buat kita semua. Kami akan membahas tentang konstruksi jalan dan jembatan. Sebelumnya, kami akan menetapkan tujuan pembelajaran ini, yaitu tujuan pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian jalan dan jembatan. Dan tujuan kedua, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi klasifikasi jalan dan jembatan. Apa sih perbedaan jalan dan jembatan menurut Anda? Pengertian jalan dan jembatan. Jalan ialah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, seperti rambu-rambu dan pembatas jalan. Sedangkan jembatan merupakan struktur yang dibuat untuk menyeberangi jurang atau rintangan seperti sungai, rel kereta api, ataupun jalan raya. Jalan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu berdasarkan fungsi atau peran, dan yang kedua berdasarkan kelas jalan. Jika berdasarkan fungsi, itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu sistem jalan primer dan sekunder. Yang pertama kita bahas yaitu jalan primer. Sistem jaringan jalan primer dibagi menjadi jalan arteri primer yang berfungsi untuk menghubungkan kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. Yang kedua, jalan kolektor primer yang berfungsi untuk menghubungkan kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal. Yang ketiga, jalan lokal primer yang berfungsi untuk menghubungkan kegiatan nasional dengan kegiatan lingkungan. Dan yang terakhir, yaitu jalan lingkungan primer yang berfungsi untuk menghubungkan kegiatan kawasan pedesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan pedesaan. Dan sistem jaringan jalan sekunder yaitu dibagi lagi menjadi yang pertama, jalan arteri sekunder yang berfungsi untuk menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder ke-1. Yang kedua, jalan kolektor sekunder yang berfungsi untuk menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga. Yang ketiga, jalan lokal sekunder, yaitu yang berfungsi untuk menghubungkan kawasan sekunder yang pertama dengan perumahan. Dan yang terakhir, yaitu jalan lingkungan sekunder. Dan berdasarkan kelas jalan, jalan itu dibagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama, penggunaan jalan. Pengaturan kelas jalan berdasarkan penggunaan jalan terdiri atas jalan kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Dan satu lagi yaitu jalan kelas khusus. Ini diatur di Peraturan Menteri PU nomor 19 PRT/M/2011. Klasifikasi menurut jalan dan ketentuannya serta kaitannya dengan klasifikasi bisa kita lihat di tabel berikut ini. Seperti yang kita lihat, jalan kelas 1 yaitu fungsinya arteri kolektor. Dan dimensi jalan itu sudah kami tampilkan pada tabel berikut ini. Tabel klasifikasi jalan secara umum menurut kelas, fungsi, dimensi, kendaraan, dan muatan sumbu terberat. Maksimum dan muatan sumbu terberat itu diatur dalam pasal 46 Peraturan Menteri PU nomor 19 tahun 2011. Dan yang kedua, spesifikasi penyedia prasarana jalan. Pengaturan kelas turun kelas jalan berdasarkan spesifikasi jalan. Berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan dikelompokkan atas jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil. Dapat kita lihat pada tabel berikut ini.
Tabel yang berikut ini yaitu klasifikasi dan spesifikasi jalan berdasarkan penyediaan prasarana jalan. Nah, setelah teman saya tadi menjelaskan tentang klasifikasi jalan, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu klasifikasi jembatan. Nah, klasifikasi jembatan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu klasifikasi menurut kegunaannya. Yang kedua, klasifikasi menurut materialnya dan berdasarkan bentuk struktur secara umum. Nah, yang pertama itu berdasarkan kegunaan. Jembatan bisa digunakan sebagai jembatan jalan raya, sebagai jalan kereta api, sebagai jalan pipa, sebagai jembatan jalan air, dan sebagai jalan penyeberangan, dan sebagainya. Nah, klasifikasi menurut jenis material. Yang pertama itu jembatan kayu. Jembatan kayu adalah jembatan yang berbahan dasar kayu, bentuk sederhana dan punya panjang relatif pendek dengan beban yang diterima relatif ringan. Yang kedua itu jembatan baja. Jembatan baja biasanya digunakan untuk jembatan dengan bentang yang panjang dengan beban yang cukup besar. Yang ketiga itu jembatan beton bertulang. Jembatan beton bertulang adalah beton bertulang yang konstruksinya menggunakan material beton. Yang keempat itu jembatan prategang atau pratekan. Beton prategang adalah jenis beton di mana tulangan bajanya ditarik atau ditegangkan terhadap betonnya. Nah, adapun yang ketiga yaitu klasifikasi jembatan menurut bentuk struktur secara umum. Ini dibagi beberapa jenis. Yang pertama itu jembatan gelagar, yang dimana jembatan ini memiliki gelagar utama yang dihubungkan secara melintang dengan balok lantai membentuk pola grid dan akan menyalurkan beban bersama-sama. Yang kedua itu jembatan pelengkung atau busur. Jembatan pelengkung ini adalah struktur setengah lingkaran dengan abutmen di kedua sisinya. Desain pelengkung atau setengah lingkaran secara alami akan mengalihkan beban yang diterima lantai kendaraan jembatan menuju ke abutmen yang menjaga kedua sisi jembatan agar tidak bergerak ke samping. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan klasifikasi menurut bentuk struktur secara umum. Nah, yang ketiga, jembatan rangka. Jembatan rangka dibuat dengan menyusun tiang-tiang jembatan membentuk kisi-kisi agar setiap tiang hanya menampung sebagian berat struktur jembatan tersebut. Dan yang keempat, jembatan portal. Jembatan portal merupakan jembatan rangka baja yang sisi kiri, kanan, dan atasnya memiliki konstruksi yang menyambung dari batang satu ke batang yang lain. Nah, yang kelima, jembatan rangka. Jembatan gantung terdiri dari lantai jembatan, gelagar pengaku, batang pengantung, kabel pemikul, dan pagar pengaman. Dan yang keenam, jembatan kabel. Jembatan kabel stayet mengalami banyak perkembangan mulai dari segi bentuk maupun material yang digunakan. Jembatan ini menjadi pencetus pembangunan jembatan bentang panjang. Nah, terima kasih. Sekianlah penjelasan dari materi konstruksi jalan dan jembatan. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih.